Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang inverse fungsi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, kemudian kita belajar tentang komposisi fungsi. Nah, sekarang kita masuk pada inverse fungsi, ya. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi inverse? Fungsi inverse itu adalah dikenal sebagai fungsi kebalikan. Fungsi kebalikan yaitu adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya, ya. Kemarin kita sudah ada fungsi asal, fungsi tujuan. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi inverse itu berkebalikan dari fungsi asalnya. Nanti kalian bisa lihat materi yang Ibu berikan, dibaca secara perlahan kemudian dimengerti. Nah, kita langsung saja ya, fungsi inverse. Fungsi inverse itu notasinya biasa ditulis dengan F, baru dia ditulis pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini, pangkat min 1 ya, fungsi pangkat min 1 ini dibaca dengan inverse fungsi, ya. Jadi jangan baca F pangkat min 1, tidak boleh dibaca seperti itu, karena ini adalah bacaannya, cara membacanya adalah inverse fungsi, ya, inverse fungsi. Ini dibaca dengan inverse fungsi. Ditulis dengan F pangkat min 1, dibaca inverse fungsi, ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas rumus fungsi ini. Kita bagi menjadi 5 bagian. Untuk materi hari ini kita mempelajari rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Nanti Ibu sudah memberikan materinya. Jadi nanti kalian bisa lihat yang Ibu jelaskan ini adalah rumus dari fungsi yang pertama dan rumus dari fungsi yang kedua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk di contoh soal nomor 1 ya. Di contoh soal nomor 1 itu kita diberikan fungsinya adalah fungsi fx-nya. Disuruh tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Nah, disuruh menentukan fungsi inverse-nya. Karena disuruh menentukan fungsi inverse-nya, maka kita di sini ada 2x ya. Fungsi x, kemudian di sini ada 2x. Supaya kita tidak bingung, maka kita diumpamakan salah satu x ini kita ganti namanya. Jadi kita ambil fungsi x ini, kita ganti menjadi y. Jadi x yang ada di sini kita ganti menjadi y. Supaya tidak bingung ya, di sini ada x, di sini ada x. Jadi kita tulis lagi, fungsi x ini kita umpamakan menjadi y, kemudian sama dengan 2x ditambah 6, ya. Nah, kalau sudah, kita langsung ini kan sudah sendiri-sendiri ya. Biasanya kan X itu kita pindah ke sebelah kanan, kemudian kita gabung Y itu di sebelah kiri bersama dengan ini konstanta. Konstanta itu adalah angka. Nah, ini maka kita tulis lagi kembali 2X ini kita turunkan supaya tidak merubah dia tidak pindah tempat sehingga tetap 2X ya. Y juga tidak pindah tempat sehingga dia tetap Y. Jadi Y turun ke bawah, tidak pindah tempat, tidak pindah ke kiri. 2X juga tidak pindah ke kanan, berarti Y tetap di sini. Kemudian yang pindah ini adalah angka yang ini. Positif 6 karena pindah ruas menjadi negatif 6. Dan 2X tetap turun ke bawah sini, ya. Nah, kalau sudah kita buat ini menjadi X saja ya. Ini kan ada 2X nih. Sehingga kita mendapat koefisien X saja, 2-nya ini pindah ke sebelah kiri ya, ke sebelah kanan. Jadi kita terus lagi kembali, Y dikurang 6, ini terus kembali. Kemudian per, karena ini kan 2X nih, 2X ini kan berarti operasinya perkalian. Karena perkalian pindah ruas menjadi pembagian, jadi di bawah sini 2-nya ya. Jadi Y dikurang 6 per 2, 2-nya itu pindahan dari ruas kiri ke ruas kanan, kemudian sama dengan X. Karena kita ingin mencari nilai X-nya ya, kita menentukan X-nya. Nah, kalau sudah, nah ini berarti Y dibagi 2. Y dibagi 2 berarti 1 dibagi 2 berarti 1 per 2 apa? Y. Kemudian min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Kemudian min Y dikurang 3 itu sama dengan X. Nah, sehingga karena tadi kita mengumpamakan ini adalah fungsi X ini sama dengan Y, karena sudah menemukan X-nya, ini kan sudah ada nih X-nya. Karena sudah menemukan X-nya, maka kita kembalikan Y ini kembali ke fungsinya sebagai X. Berarti hasilnya sama dengan setengah, Y kita ganti menjadi X, kemudian dikurang 3, itu adalah hasil dari fungsi inverse-nya. Ya. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Sehingga fungsi inverse X-nya menjadi setengah
X dikurang 3. Jadi sebenarnya mudah saja, hanya mengumpamakan X menjadi Y. Kemudian kita pindahkan yang bukan X dan Y jadikan satu sehingga menemukan fungsi X-nya, ya, fungsi inverse X-nya. Jadi kita kembalikan lagi nanti Y-nya kalau sudah dapat, kembalikan dia ke dalam X, ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 itu tentukan kita memiliki fungsi kita adalah, di soal nomor 2 itu fungsi kita adalah fx sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Nah, contoh yang tadi yang pertama ini adalah rumus. Kita menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang pertama untuk untuk inverse fungsi. Nah, sekarang untuk soal nomor 2 kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus kedua itu pembagian, ya. Jadi fungsi x itu sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1 dengan nilai x itu tidak sama dengan 1 per 3. Disuruh menentukan fungsi inversenya, ya. Disuruh menentukan fungsi inversenya. Nah, ini sama dengan tadi kita mengerjakan soal yang nomor 1. Kita mengumpamakan kembali x-nya itu menjadi y, ya. Jadi x ini kita menjadi y di sini, ya. Y sama dengan, tulis lagi kembali soalnya, yaitu 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Nah, ini perkalian silang. Ini perkalian silang, ya. Berarti y dikali dengan 3x ditambah 1. Berarti y dikali 3x ditambah 1. Kemudian sama dengan, ini tidak ada pengalihnya di sini kan, berarti per 1 nih, ya. 1 dikali 2x, berarti tetap 2x dikurang 5. Nah, kalau sudah, kalian kalikan ini. Y dikali 3x berarti 3xy. Kemudian y dikali 1, ya, berarti sama dengan y. Sama dengan 2x dikurang 5. Karena ini tidak ada pengalihnya, berarti itu hanya menulisnya kembali. Nah, kalau sudah, kita kumpulkan yang ada x-nya. Ini kan ada x ini kita kumpulkan jadi satu dengan yang ada x-nya yang di sini. Nah, kita terus dulu kembali ini 3xy. Sekarang karena kita mau mengumpulkannya di sebelah ruas kanan, berarti ini pindah menjadi, ini kan 2x ini bernilai positif karena pindah ruas menjadi negatif 2x sama dengan, nah sekarang ini pindah lagi, ini pindah ke sebelah sini, dari positif pindah ruas menjadi min y, ya, positif menjadi min y. Kemudian dia turunkan lagi dikurang 5, karena ini kan tetap, ya, tempatnya, ya. Ini sudah pindah ke sebelah sini, ya, min 5 tetap di sebelah sini di ruasnya, ya. Ini kan tetap juga nih. Nah, kalau sudah, untuk menyederhanakannya supaya terkumpul x sendiri y sendiri, ya. Jadi ini kita sederhanakan dengan mengeluarkan x-nya ada di luar kurung. Jadi ini x ibu keluarkan, ya. Jadi di sini dianya. Ini x ini dengan ini x ini ibu keluarkan, taruh di luar. Berarti yang tidak ibu keluarkan kan ada angka 3 dan angka y. Dan variabel y. Berarti ibu tulis 3y karena x-nya sudah pindah di luar sini, ini x-nya. Kemudian x-nya juga sudah pindah di sini, berarti sisa angka min 2-nya saja. Jadi 3y dikurang 2 dikali x. Ini kalau kamu kalikan kembali, ya, ini kalikan kembali kan kembali ke sini nih hasilnya. Ini kan aljabarnya, ya. Kemudian jadi ini satu-satu dulu, 3 diturunkan, kemudian y kita turunkan, kemudian dikurang, kemudian 2 juga diturunkan. Yang ada x-nya kita taruh di luar kurung. Sehingga kalau dikalikan kembali lagi ke sini. Kemudian ke sini min y dikurang 5. Ya. Nah, kalau sudah, berarti seperti tadi di soal nomor 1, x sendirian semua di sini. Berarti x ini turun ke sini. Nah, kita terus lagi kembali nih, min y dikurang 5. Nah, yang ini kita pindah ruas lagi ke sini karena x-nya sudah turun di sini. Dia tetap kembali di sini, di ruas ini, ya, di ruas kanan. Berarti 3y dikurang 2 itu pindah ke ruas kiri, ya. Tetap aja ditulis 3y dikurang 2. Nah, jadi ini turunkan, ini x-nya diturunkan dulu. Jadi kita ngerjakan dulu sebelah kanan. Ini jadi x, turunkan x, kemudian sama dengan min y dikurang 5, kita tulis min y dikurang 5. Kemudian yang di sebelah sini pindah menjadi penyebut, ya. Menjadi 3y dikurang 2. Kenapa? Karena sini kan operasinya perkalian, sehingga kalau dia pindah ruas menjadi pembagian. Nah, jadi ketemu ya x sama dengan min y dikurang 5
per 3Y dikurang 2. Nah sekarang permasalahannya itu nilai Y ini bernilai negatif. Jadi kita harus membuatnya menjadi nilai yang positif. Caranya bagaimana? Kita kalikan saja. Kalikan dengan negatif, ya. Jadi negatif kali negatif. Jadi semua yang ada di sini itu kita kalikan dengan negatif. Jadi kalau di atas dikali negatif, di bawah juga harus dikali negatif untuk agar supaya nilai Y di sini menjadi bilangan yang menjadi koefisien yang positif. Berarti min dikali min sama dengan positif. Positif apa? Positif Y. Min 5 dikali min menjadi positif 5 per 3Y dikurang, ini kan positif nih, dikali dengan negatif, berarti menjadi min 3Y. Kemudian negatif dikali negatif sama dengan positif 2. Nah sekarang ini masih ada lagi di sini permasalahan. Kenapa? Karena koefisien Y di sini ada negatif di depannya. Apakah harus dikalikan lagi dengan negatif? Oh tidak. Kita hanya memindahkan saja, sehingga penulisannya negatif ini tidak berada di depan. Jadi kalau kita tulis kembali, ini kan Y sudah ada nih, Y ditambah 5 sudah bernilai positif ya Y-nya. Sekarang yang positif kan 2 nih positif 2 di sini. Kita taruh aja di depan, sehingga penulisannya ini tetap negatif 3Y. Kita tulis di sini negatif 3Y. Jadi pindah tempat aja, pindah posisi. Yang di belakang pindah ke depan, karena dia bernilai positif, yang negatif kita pindahkan ke belakang. Nah, jadi penulisannya seperti ini, sehingga ini adalah nilai X-nya atau inverse-nya. Nah, tadi seperti soal nomor 1, yang bernilai Y, itu kita kembalikan lagi. Tadi kan kita umpamakan fungsi X-nya sebagai Y. Nah, sekarang karena sudah menemukan nilai X-nya, kita kembalikan Y-nya menjadi X, sehingga fungsi inverse X-nya sama dengan Y kita rubah menjadi X, kemudian ditambah 5 per 2 dikurang 3, Y-nya kita rubah menjadi X. Ya, jadi fungsi inverse-nya adalah X ditambah 5 per 2 dikurang 3X. Itu adalah soal yang kedua. Nah, sebenarnya ini ada rumus atau cara lain ya. Cara lain yang lebih mudah. Nah, Ibu berikan dulu ya rumus mudahnya atau cara lainnya itu ini tetap kita menggunakan soal yang ini, cuman kita pakai cara lain yang lebih mudah. Misalnya kalian tidak paham dengan cara yang ini, nah ada cara lain itu rumusnya adalah jika fx itu sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka untuk mencari inverse-nya itu langsung menjadi, kita pakai langsung min dx ditambah b per cx dikurang a. Jadi dari fungsi x ini menjadi fungsi inverse-nya. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah, kita tidak perlu menjelaskan cara satu-satu seperti ini ya. Jadi tidak perlu cara satu-satu seperti ini, kita langsung kita tentukan aja. Tadi kan soalnya adalah fx sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Nah, langsung saja kalau kita mau menggunakan cara lain atau rumus singkat ini, kita langsung tentukan fungsi x-nya kan yang ini nih. Nah, jadi ini kita buat dulu, kita tentukan mana a-nya, b-nya, c-nya sampai d-nya, tentukan. Berarti kalau melihat rumus, berarti ini sebagai a, 2 ini sebagai a. Berarti a sama dengan 2. Kemudian di sini b-nya sama dengan min 5. B sama dengan min 5. Kemudian c berarti yang ini. C sama dengan 3. Kemudian d sama dengan positif 1, D sama dengan positif 1. Nah, kalau sudah langsung kita masukkan ke rumus yang lain ini atau rumus yang mudah ini ya, sehingga kita tulis di sini fungsi inverse itu sama dengan menjadi min dx. Nah, sekarang min dx, d kita di sini adalah 1, rumusnya adalah min, berarti tulis ini min 1x, kemudian ditambah, kita tulis ditambah b-nya berapa? B-nya adalah min 5. Ini tulis dulu semua, nanti baru kita operasikan ya, supaya kamu tidak bingung. Kemudian pernya adalah cx, c-nya adalah 3, berarti 3x dikurang, kamu tulis lagi dikurang a-nya berapa? 2. Nah, sehingga kita substitusikan tadi satu-satu ke cara lain yang ini, jadi menjadi min dx
min DX ditambah B per CX dikurang A. Jadi kalian hanya menentukan A, B, C, D-nya, kemudian masukkan dia ke dalam rumus fungsi inverse. Nah, kalau sudah ini kan sudah memasukkan salah satu min D-nya min 1 pada X-nya, ya kan? Ditambah D-nya adalah min 5. Kemudian per C-nya adalah 3, terus 3X. Kemudian dikurang A-nya adalah 2. Jadi kan harus tulis dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, baru masukkan dia ke dalam rumus inverse. Sehingga kita tulis di sini min 1X. Kalau 1 kan nggak perlu ditulis, jadi kita ambil koefisiennya saja. Sehingga ditulis dengan min X. Positif dikali negatif, hasilnya negatif 5 per 3X dikurang 2. Kita tulis di sini 3X dikurang 2. Nah, kalau sudah sama dengan soal yang tadi, karena bernilai X-nya atau Y-nya ini bernilai negatif, maka kita harus kalikan supaya dia bernilai positif. Kita kalikan dengan negatif, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga kita masukkan di sini negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi sisa menuliskan X-nya saja. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif berapa? 5. Jadi dia tidak merubah angkanya, yang berubah itu adalah operasi negatif atau positifnya. Kemudian kita kalikan lagi. Negatif kali positif sama dengan min 3X. Negatif kali negatif sama dengan positif 2. Jadi angka-angkanya sama, hanya berubah lagi. Ini sudah berubah. Ini sudah berubah ya. Nah, sekarang sama dengan tadi Ibu mengatakan. Yang Ibu katakan tadi, bahwasanya ini sudah tidak masalah karena nilai koefisien X-nya positif. Tapi yang di bawah nilai koefisien X-nya ada negatif. Sehingga kita tukar tempat saja. Ini kita tulis kembali. X ditambah 5 per, nah pindahkan 2 di depannya. Karena positif kan, 2 positif ya, ini 2, jadi kita tulis 2. Kemudian yang bernilai negatif kita tulis di belakangnya. Ini supaya mudah saja gitu ya, lebih mudah. Karena nilai X-nya sekarang yang bernilai positif semua ada di depan. Sehingga fungsi inverse X-nya hasilnya adalah X ditambah 5 per 2 dikurang 3X. Sama dengan cara yang pertama tadi kita kerjakan. Nah ini cara yang tadi yang pertama. Ini kan hasilnya X ditambah 5 per 2 dikurang 3X. Nah sama hasilnya. Jadi cara 1 dengan cara 2 sama. Nanti kalian sisa memilih mau menggunakan cara 1 atau menggunakan cara yang kedua ya. Nah itu adalah soal nomor 1 dan soal nomor 2 dengan menggunakan rumus. Untuk rumus inverse 1, penerapan rumus pada rumus yang pertama dan pada penerapan rumus yang kedua. Oke, hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan lagi. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.